بهم. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Memasukkannya ke dalam keranda mayat dan membawa kalian ke suatu tempat yang kalian sendiri tidak akan pernah tahu ada di mana. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Al-Ghasyiyah merupakan salah satu di antara nama-nama hari kiamat. Al-Ghasyiyah sendiri artinya yang menutup. Kenapa kiamat itu disebut Al-Ghasyiyah? Karena bahwa azab yang terdapat pada hari kiamat itu ada di mana-mana, seolah menutup bagian-bagian yang ada di sekitar manusia. Karenanya kiamat itu disebut Al-Ghasyiyah. Surat ini juga mempunyai keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membacanya pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dia kadang dibaca pada rakaat kedua setelah di rakaat pertama beliau membaca surat Al-A'la dan rakaat keduanya beliau membaca surat Al-Ghasyiyah. Dan surat ini juga sering dibaca pada hari Jumat bersama dengan surat Al-A'la. Pada rakaat pertama surat Al-A'la sesudah Fatihah, dan rakaat kedua adalah surat Al-Ghasyiyah setelah Al-Fatihah. Surat ini sering dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam forum
sholat yang besar seperti sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, dan juga sholat Jumat. Untuk mengingatkan kepada jamaah, kepada umat Islam tentang betapa pentingnya kita mengingat tentang kiamat, tentang berbagai peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Itulah hikmahnya tentang hal-hal yang prinsip, apalagi kata Allah, wabil akhirati hum yuqinun. Terhadap akhirat, orang-orang mukmin itu yakin betul. Ketika kita sering membacanya, membaca tentang kiamat, seperti dalam surat Al-Ghasyiyah ini, ketika kita memahaminya dan menghayatinya, maka iman kita akan semakin bertambah. Perilaku kita akan semakin menjadi baik. Karena kita mengingat bahwa kita kelak akan menghadapi peristiwa yang dahsyat seperti itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, surat ini juga merupakan surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Dan surat ini terdiri dari 26 ayat. Kita akan lihat ayat demi ayat dari surat Al-Ghasyiyah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Sebuah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para sahabat-sahabat serta kepada kita pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara sahabat merespon dengan jawaban, sudah sampai berita tentang hari kiamat. Ayat berikutnya, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina. Khashi'ah. Wajah-wajah pada hari itu banyak yang tertunduk hina ketika melihat peristiwa kiamat itu. Orang tidak berani untuk menegakkan kepalanya.
taubahnya barangkali seperti orang yang baru dimasukkan ke dalam penjara, sementara yang lama-lama itu sudah babak belur disiksa. Maka orang yang masuk kemudian itu dia tertunduk. Begitu juga orang yang lama yang melihatnya juga tertunduk. Takut dia melihat siksaan yang terjadi pada orang yang sudah ada di dalamnya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk, hina. Ayat berikutnya, amilatun nasibah, karena bekerja keras lagi kepayahan. Sebagian ulama menyebutkan karena bekerja keras terus menerus melakukan perbuatan yang menyimpang, perbuatan maksiat. Terus menerus dia bekerja keras melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, lagi kepayahan. Amilatun nasibah, dia bekerja keras, dia beramal, dia berbuat perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang salah. Yang keliru. Lagi kepayahan. Tasla naron hamiyah. Mereka memasuki api yang sangat panas, api neraka. Kerja keras, karena kerja kerasnya itu menyimpang, yang dilakukan sudah dengan susah payah, tapi kemudian masuknya ke dalam neraka. Tasla naron hamiyah. Mereka masuk ke dalam api yang sangat panas, api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari api yang sangat panas seperti itu. Semoga kerja keras kita adalah selalu dalam kebaikan, dalam perjuangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kerja keras dalam penyimpangan, dalam kemaksiatan, dalam kedurhakaan. Tusqa min ainin aniyah. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas,
bayangkan ketika seseorang itu dibakar di dalam neraka yang sangat panas, maka akan merasakan betapa hausnya. Pernah satu kali ketika terjadi kebakaran, seorang tetangga, dia terbakar pakaiannya, kemudian dia berlari mencari rumah tetangga. Setelah masuk rumah tetangga, langsung dia nyebur ke dalam kolam tetangga itu untuk mematikan api itu dan sekaligus untuk menghilangkan rasa hausnya. Begitulah orang yang terbakar, haus yang luar biasa. Dia membutuhkan minum, sementara tidak ada minuman kecuali diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Bayangkan betapa pedihnya orang ketika dia terbakar panas, lalu dia mendapatkan air, minuman dari yang sangat panas, maka kulitnya itu akan melembung. Ya. Jadi rasa sakit yang luar biasa. Begitu orang-orang yang durhaka, yang melakukan perbuatan maksiat terus-menerus. Setelah dimasukkan ke dalam neraka, lalu diberikan minuman dari mata air yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Dhari. Tidak ada makanan buat mereka kecuali dari pohon yang berduri. Anda bisa bayangkan betapa misalnya sakitnya kerongkongan ketika seseorang menelan tulang yang nyangkut di kerongkongannya, dan betapa pedihnya ketika seseorang memakan makanan dari pohon yang berduri. Tentunya ketika seseorang masuk ke dalam neraka yang sangat panas, rasa haus dan laparnya itu luar biasa. Mendapatkan minuman tadi dari mata air yang sangat panas, rasa lapar, mendapatkan makanan dari pohon yang berduri. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Mereka tidak akan mendapatkan makanan kecuali dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Makanan ketika kita makan di dunia, biasanya kan makanan itu membuat
orang jadi kenyang, orang jadi gemuk, ya. Dan orang bisa melepaskan dari rasa laparnya. Tapi makanan di dalam neraka yang berupa pohon yang berduri itu tidak bisa membuat seseorang gemuk dan tidak pula dapat menghilangkan rasa lapar. La yusminu, tidak menggemukkan, wala yughni min ju', dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Itu gambaran tentang orang yang berbuat durhaka terus-terusan, penyimpangan terus-terusan, masuk ke dalam neraka yang sangat panas, minuman dari air mata yang sangat panas, mata air yang sangat panas, makanan dari pohon berduri yang tidak bisa menggemukkan dan tidak pula bisa menghilangkan rasa lapar. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wujuhu yawma idzin na'imah. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri dari sisi yang lain. Inilah ahlul jannah, penghuni-penghuni surga yang sepanjang hidupnya di dunia dia beriman, dia beramal soleh, dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rajin ibadah dan berbuat baiknya. Wujuhu yawma idzin na'imah. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria. Na'imah lisa'yiha radiyah. Mereka senang karena usahanya sendiri. Lisa'yiha, karena usahanya, radiyah, yang mereka sukai. Mereka mendapatkan balasan berupa wajah yang berseri-seri itu karena usahanya, karena amalnya yang dia senangi. Bukan saja dia senangi, dia yang radiyatan mardiyah, dianya senang dengan perbuatannya dan Allah pun ridho dengan perbuatan itu. Allah pun senang. Begitu kita diingatkan bahwa seseorang itu mendapatkan balasan berupa wajah berseri-seri, masuk ke dalam surga karena usahanya sewaktu hidupnya di dunia, karena imannya dan amal solehnya, seperti yang digambarkan dalam surat Al-Asr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh yang banyak, serta saling berwasiat berpesan tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Fi jannatin aliyah,
ayat berikutnya. Mereka dalam surga yang tinggi, muka yang berseri-seri, ya, yang senang dengan usahanya sendiri yang dilakukan, dengan iman dan amal solehnya. Allah masukkan mereka ke dalam surga yang tinggi. Fi jannatin aliyah, di dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Di sana, di dalam surga itu, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, ya. Laghu atau laghiyah, perkataan yang tidak berguna, perkataan yang sia-sia, itu tidak terdengar. Ketika seseorang sudah masuk ke dalam surga, la tasma'u fiha laghiyah, di dalam surga yang nikmat itu Anda tidak mendengar perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak berguna. Di ayat lain dikatakan illa qilan salaman salama, kecuali ucapan selamat, selamat, ya. Bayangkan seperti ketika seseorang sedang melakukan walimah, ya, pesta pernikahannya, masuk orang dari depan, dari samping, dari kiri, kanan, dari belakang, semuanya mengucapkan selamat. Tidak ada di dalam surga itu ucapan yang sia-sia. La tasma'u fiha laghiyah. Di sana, di dalam surga, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Fiha ainun jariyah. Di dalamnya, di dalam surga, ada mata air yang mengalir. Bayangkan ayat ini dan ayat-ayat yang lain itu turun di padang pasir. Padang pasir yang panas. Gambaran tentang mata air yang mengalir. Itu nikmat sekali, ya. Apalagi dalam suasana yang panas luar biasa, nggak ada pepohonan. Satu kali pernah saya ke padang pasir menonton orang-orang Arab yang sedang menonton selokan air yang dialirkan di tengah-tengah padang pasir. Bukan menonton selokan itu, tapi menonton orang yang datang berbondong-bondong ke tengah padang pasir untuk melihat air mengalir, selokan yang mengalir. Coba bayangkan dalam suasana seperti di padang pasir yang panas,
kemudian disebutkan fiha ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Sungguh nikmat sekali gambaran itu, menyejukkan sekali. Fiha sururun marfu'ah, di sana di dalam sorga ada dipan-dipan yang ditinggikan, dipan yang tinggi. Subhanallah. Bukan saja dipan-dipan, tapi dipan-dipan yang tinggi di dalam surga itu. Sururun marfu'ah, tempat tidur atau dipan yang tinggi. Wa akwabun maudu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Akwab jamak dari kub, gelas-gelas yang tersedia dekat darinya. Itu gambaran kenikmatan minumannya. Wa namariqu masfufa, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Biasanya orang Arab itu di ruangan tamunya itu bukan terdiri dari kursi-kursi, tapi ruangan tamu yang agak tinggi, lalu di situ tersusun bantal-bantal untuk bertelekat. Ya. Betapa nikmatnya gambaran tentang bantal-bantal yang tersusun. Wa namariqu masfufa, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa zarabiyyu mabsusa, dan permadani yang terhampar luas. Permadani, luar biasa nikmatnya. Ketika misalnya Anda menghadiri sebuah pesta pernikahan, di panggungnya itu terhampar permadani, ya, di samping dia sebagai hiasan, dia juga sebagai penutup panggung itu. Dan dari jalan pintu masuk menuju panggung itu juga terhampar permadani. Ya, orang akan melewati. Betapa gambaran tentang permadani yang terhampar itu. Begitu nikmatnya. Nikmat dilihat, nikmat juga dirasakan ketika seseorang menginjaknya. Wa namariqu
mabsusa, dan permadani-permadani yang terhampar. Afala yansuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Sesudah Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka, wajah yang ketakutan, yang tunduk. Setelah itu menggambarkan tentang surga, orang yang mukanya berseri-seri, berikut dengan berbagai kenikmatannya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menggugah perasaan manusia, perasaan kita untuk bertafakur, melihat kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sesuatu yang ada di sekitar kita. Sudah barang tentu buat orang-orang Arab yang dekat dengan mereka itu adalah lingkungan sekitarnya, seperti kita. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Unta bagaimana diciptakan? Unta yang bisa berjalan jauh di tengah padang pasir yang panas. Unta yang bisa memikul beban yang berat banyak. Unta sebagai kendaraan untuk bepergian, untuk mengangkut barang. Afala yansuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidakkah mereka memperhatikan, tidakkah mereka lihat unta, bagaimana unta itu diciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kepada manusia itu untuk berjalan dengan dua kakinya saja, memikul beban yang berat dengan punggungnya saja. Coba lihat di sekitar Anda unta, bagaimana Allah menciptakannya. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nada bertanya menggugah pikiran kita untuk melihat apa yang ada di sekitar kita. Binatang yang kita gunakan, binatang yang membantu kita untuk mengangkat beban yang berat yang kita sendiri tidak sanggup atau mungkin berat sekali untuk mengangkatnya. Tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Itu kalau kita melihat ke depan kita, ke kiri kita, atau ke kanan kita, atau ke belakang kita, kita lihat hewan. Coba mendongak ke atas, melihat ke atas. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan langit bagaimana ditinggikan.
Tidakkah mereka melihat itu langit bagaimana ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Langit yang tidak bertiang. Kadang ketika kita lewat jembatan Tomang yang bentangannya panjang, kita kagum. Luar biasa jembatan itu, bentangannya panjang. Kita akan bertanya tentunya, siapa perancangnya, siapa insinyurnya. Ketika kita melihat bangunan yang bentangannya panjang, ya, kita akan berdecak kagum. Siapa yang merancangnya? Siapa insinyurnya? Coba perhatikan langit. Wa ila samai kaifa rufi'at. Dan langit bagaimana dia ditinggikan, bagaimana dia dibangun, bagaimana dia tanpa tiang. Luar biasa. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung-gunung, jibal, gunung-gunung, bagaimana gunung itu ditegakkan, musibah. Gunung itu dipancangkan, ditegakkan. Gunung-gunung yang terlihat di sana begitu besarnya, dia menghunjam ke dalam perut bumi. Ya, di ayat lain dikatakan wal jibala autada. Gunung-gunung itu sebagai pasak, pasak yang membuat bumi itu tidak goncang. Ya. Tidakkah mereka perhatikan gunung-gunung bagaimana ditinggikan? Belum lagi manfaat lain dari gunung itu. Ya, tumbuh di situ pepohonan, hutan. Mereka mengambil kayunya. Mereka mengambil binatang-binatang yang tumbuh di gunung itu. Mereka menikmati udaranya yang sejuk. Tidakkah mereka lihat gunung-gunung itu? Bagaimana gunung itu ditinggikan? Berikutnya wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi bagaimana dia dihamparkan. Tidakkah mereka lihat bumi yang terhampar luas? Bagaimana dia terhampar seperti itu? Ya. Dia bukan terjadi dengan sendirinya, tapi dia diciptakan oleh Sang Pencipta. Kita bisa berjalan padahal bumi itu bundar, bulat. Tapi karena besarnya itu seakan-akan lebar, terhampar. Ya. Padahal dia bulat, berputar. Tidakkah mereka perhatikan bumi itu bagaimana dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dibuat begitu luasnya, terhampar. Kita bisa tinggal membangun rumah di situ. Kita bisa bercocok tanam di situ, berkebun di situ. Kita bisa bermain, berjalan-jalan di situ. Tidakkah manusia itu memperhatikan
segala kebutuhannya. Seperti tadi, binatang, unta, langit yang menutupi mereka, mengeluarkan air hujan dari situ, gunung-gunung dan bumi yang terhampar luas. Tidakkah mereka perhatikan? Itu bukan terjadi dengan sendirinya. Ada Sang Pencipta, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakannya, yang memeliharanya untuk kita manusia. Kalau kita mau bertafakur, niscaya kita akan sampai pada kesimpulan, Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau, Kau tidak ciptakan ini sia-sia. Ini ciptaanmu. Satu kali pernah orang Badui ditanya, bagaimana kamu percaya bahwa Tuhan itu ada? Lalu dia katakan, adanya kotoran unta di padang pasir, yang terlihat kotorannya, itu menunjukkan ada ontanya, tapi ontanya sudah lewat. Ya. Adanya bekas-bekas tapak kaki orang berjalan, itu tandanya ada orang yang pernah berjalan. Lautan yang penuh dengan gelombang dan langit yang penuh dengan bintang bintang. Bukankah itu sebagai tanda adanya Sang Pencipta dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu logikanya orang Badui. Adanya ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah menunjukkan adanya Allah yang mencipta, menunjukkan adanya Allah yang memelihara ciptaannya itu. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dia dibentangkan. Itu yang ada di sekitar kita, ya. Binatang, gunung, langit, bumi. Karenanya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan pada ayat berikutnya, fazakir, maka ingatkanlah, maka berikanlah peringatan. Fama anta, innama anta mudzakir, sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberikan peringatan. Ingatkan wahai Muhammad. Ingatkan kepada siapa? Nggak disebutkan objeknya. Kepada siapa saja. Tugas kamu adalah untuk mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir, maka berikan peringatan, karena sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada Rasulullah. Itulah tugas Rasulullah untuk mengingatkan manusia yang lalai, mengingatkan manusia yang lupa, mengingatkan manusia yang gak sadar, mengingatkan manusia yang menyimpang. Tugas kamu hanyalah memberi peringatan. Kita
nggak boleh memaksa-maksa seseorang. Ya. La ikraha fid din. Nggak boleh, nggak ada pemaksaan dalam agama. Kita nggak boleh memaksa-maksa orang, kamu harus masuk Islam. Ya. Tidak. Tapi kalau orang sudah menyatakan keislamannya, komitmennya, maka dia harus diperintahkan untuk melakukan ya, kewajiban-kewajibannya, sholatnya, zakatnya, dan seterusnya. Ya. Persis seperti seseorang yang tidak dipaksa untuk masuk sekolah. Sekolah tidak dipaksa. Tapi kalau dia sudah masuk sekolah itu, dia terikat dengan aturan sekolah. Harus masuk jam sekian, harus buat PR, dan seterusnya. Begitu juga seseorang. Dia tidak boleh dipaksa untuk menganut satu agama. Menganut Islam nggak boleh dipaksa. Tapi ketika dia sudah meyakini, mengikrarkan masuk ke dalam Islam, terikatlah dia dengan aturan-aturan Islam. Innama anta muzakir. Ingatkanlah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Ya. Engkau bukanlah orang yang berkuasa, yang memaksakan atas mereka. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa, yang bisa memaksa atas mereka. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir, kecuali orang yang tawalla, berpaling dan kafir, ya. Illa man tawalla wa kafar fayu'azzibuhullahul azabal akbar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar, azabul akbar, ya. Itulah azab neraka, azabul akbar, yang disediakan sebagai balasan orang yang tawalla wa kafar, berpaling dari peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan. Berpaling, nggak mau nerima, ya. Kafir, menolak. Itulah balasannya. Fayu'azzibuhullahul azabal akbar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Jadi Allah enggak menzalimi seseorang. Innallaha la yazlimu. Ya. Sesungguhnya Allah enggak melakukan kezaliman. Walakin anfusahum yazlimun. Tapi manusia itu sendiri yang melakukan kezaliman, melakukan penyimpangan, menolak, berpaling, kafir, durhaka. Itulah balasannya. Ya. Allah Maha Adil. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya
kepada kamilah mereka kembali. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka manusia kembali. Nah, karenanya itu diajarkan kepada kita untuk menyadari ketika ada seseorang yang meninggal, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, lillah, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Begitu ketika terjadi peristiwa musibah, peristiwa kematian, kita sadarkan bahwa semuanya memang milik Allah. Kita ini milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini dikatakan inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kami lah, kepada Allah lah mereka kembali. Gak ada yang bisa menghindar. Gak ada orang bisa hidup selama-lamanya. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di muka bumi ini akan mati, akan punah. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kamilah yang akan membuat perhitungan atas mereka. Kamilah yang akan menghisab mereka. Ya. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kamilah yang akan menghisab mereka, menghitungkan mereka, meminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan di dunia. Karenanya berpikir matanglah kita sebelum kita melakukan perbuatan. Apakah perbuatan ini nanti akan menyenangkan saya? Silahkan lakukan. Apakah perbuatan ini akan menyusahkan saya, memberatkan saya? Pikir-pikir dulu. Urungkan, jangan dilakukan. Kita ikat bahwa kita akan kembali kepada Allah, dan sungguh kamilah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menghisab mereka. Kita akan dihisab, kita akan diminta pertanggungjawaban atas segala yang kita lakukan sewaktu hidup kita di dunia. Ingat itu, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah akan menghisab kita. Hisablah dulu diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkan diri. Ya. Sudah banyakkah kita melakukan perbuatan yang baik? Ya. Sudahkah kita beristighfar, bertorbat atas dosa-dosa kesalahan kita? Hisab dulu, hitung-hitung dulu sebelum kamu nanti dihitung. Begitu kata Umar bin Khattab. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, inilah tafsir surat Al-Ghasyiyah, ya, yang bercerita tentang kiamat, dan kita tentu kelak akan mengalaminya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita ke jalan yang benar,
Allah jauhkan kita dari azab neraka, dan Allah tunjukkan kita perbuatan-perbuatan yang diridhoinya, yang mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.